Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih wa mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang menciptakan manusia, Rabb yang menciptakan langit dan bumi, Rabb yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Kalau seandainya kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Innal insana ladzalumun kafar. Sungguhnya manusia ini benar-benar mereka berada di dalam kezaliman dan kekufuran. Baik kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kezaliman kepada diri mereka sendiri dan kezaliman kepada manusia yang lainnya. Dan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebesar-besar kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu seseorang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyelamatkan umatnya dari kesyirikan menuju ifradullah Subhanahu wa taala, mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan memerintahkan mereka untuk menjauhkan segala bentuk kesyirikan. Dan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan ya ketika awal beliau dakwah sampai menjelang beliau meninggal dunia. Jadi di awal beliau dakwah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memperingatkan tentang bahaya syirik, kemudian beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tetap beliau ingatkan menjelang beliau wafat. Oleh karenanya dalam sebuah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang beliau wafat, beliau mengatakan, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai wathan. Wathan ini bisa patung atau yang lainnya yang disembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini doa dari Nabi SAW supaya kuburan beliau tersebut tidak disembah oleh manusia. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, InsyaAllah pada subuh yang berbahagia ini, InsyaAllah kita akan mengkaji sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdus Salam bin Salim As-Suhaimi, ya, Syekh As-Suhaimi. Kemudian diberi juga pengantar oleh Syekh Saleh Fauzan
hafizahullah ta'ala. Dan beliau menulis kitab ini itu atas masukan beberapa mahasiswa itu di Universitas Islam Madinah, ya, untuk menulis sebuah kitab yang khusus berbicara tentang manhaj. Nah, langsung kita masuk ke bab awal. Itu di rumah Anda punya 5 kitab lagi ya. InsyaAllah akan Anda bawa nanti minggu depan ya. Di sini beliau membuat ya beberapa bab. Itu yang pertama beliau jelaskan tentang al-maqsudu bis sunnah. Tentang maksud kata sunnah itu apa sebenarnya. Kemudian yang kedua, al-musammayat asy-syar'iyyah li ahli sunnah wal jamaah, yaitu penamaan-penamaan syar'i bagi ahli sunnah wal jamaah. Artinya ahli sunnah itu banyak namanya. Ada At-Taifah Mansurah, ya, kemudian yang masih banyak lagi. Nah, kita awali dengan bab yang pertama, yaitu yang berkaitan dengan al-maqsudu bis sunnah. Itu di halaman 27 ya. Halaman 27. Tapi ini nomornya nggak ada. Baru nanti ada nomornya di halaman 28. Al-maqsudu bis sunnah, tentang maksud kata sunnah itu sendiri. Kata beliau di sini, lamma kana minal ma'rufi anna min musammayati ahli sunnati wal jamaah as-salafiyun. Jadi di antara salah satu nama ahlu sunnah, ya, selain ahlu sunnah atau ahlu sunnah wal jamaah, juga muncul setelah itu as-salafiyun. Memang sebenarnya sudah lama kata salaf ini. Ketika Nabi SAW mengatakan kepada Fatimah, nikmas salafu ana laki, itu sebaik-baik salaf itu aku untuk dirimu. Jadi kata salaf itu sudah lama. Ya, cuma muncul kata salafiyun ini, salafi ini, ya, untuk menyelisihi mereka orang-orang yang mengatakan mereka ahlu sunnah, akan tetapi mereka bukan di atas jalan ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian ahlu sunnah membuat istilah yang lain, yaitu as-salafiyun. Jadi kata beliau di sini, lamma kana minal ma'rufi anna min musammayati ahli sunnati wal jamaah. Ketika yang sudah ma'ruf, yang sudah kita ketahui, ya, mungkin bagi sebagian orang kata salafiyun ini atau salafi, ya, ini terkesan apa menurut mereka ya, agak alergi ya kata salaf, atau mengatakan ana salafi. Padahal jauh-jauh hari Imam Az-Zahabi sudah mengatakan tentang, ketika beliau menjelaskan tentang biografi Al-Imam Daruqutni, beliau mengatakan tentang Imam Daruqutni bahwa beliau orang alim, kemudian ya ulama yang kuat di dalam ilmunya. Kemudian beliau juga mengatakan tentang Imam Daruqutni, beliau adalah salafi. Imam Daruqutni adalah salafi, dikatakan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubala. Memang salafi, kata salafiyun, huwa salafiyun, dia salafi. Fayahsunu ta'rifu bis sunnati fil istilahi fil lughati wa fil istilah. Ya, ketika nama ahlu sunnah tersebut dikatakan mereka ada as-salafiyun, fayahsunu ta'rifu bis sunnati fil lughati wa fil istilah, maka ada baiknya kita untuk mengetahui tentang ta'rif sunnah itu
baik di dalam lughah bahasa maupun di dalam istilah. Apa sunnah menurut bahasa dan menurut istilah? Thumma ba'da dzalika nu'arriju 'ala at-ta'rifi bi musammayati ahli sunnati wal jamaah. Nah, setelah kita membahas makna sunnah menurut bahasa dan istilah, kemudian kita akan membahas lagi ya tentang ta'rif, pembahasan pengertian tentang penamaan-penamaan ahlus sunnah wal jamaah wa dzikri sababi dzalik, dan kita juga akan menyebutkan tentang sebab-sebab ya muncul nama-nama tersebut. Artinya bukan hanya ahlus sunnah wal jamaah, akan tetapi ada as-salafiyun, at-taifah, al-mansurah, kemudian as-sawadul a'zam. Nah, kenapa muncul nama tersebut nanti akan dijelaskan oleh ya Syekh di dalam kitab ini. Kaum muslimin rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Fasunnatu fil lughah hiya tariqu was-sirah. Ya. Ini pengertian tentang bahasa itu dinukil di dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadits, itu karangan Ibnul Athir. Jadi Ibnul Athir beliau punya kitab ya, sebuah kitab yang berjudul An-Nihayah fi Gharibil Hadits. Artinya ada kata-kata dalam hadis Nabi SAW yang maknanya tinggi, sulit untuk dipahami. Maka beliau berinisiatif membuat sebuah kitab yang beliau kumpulkan di dalam kitab tersebut, yaitu kata-kata yang gharib, yang jarang kita dengar, asing. Jadi ketika kata tersebut kita terjemahkan, yaitu kita terjemahkan lagi dengan bahasa Arab lagi. Bahasa Arab kita terjemahkan dengan bahasa Arab. Itu saking tinggi bahasa Arab tersebut, bahasa hadis. Maka perlu kita ketahui bahwa bahasa Al-Quran itu dan bahasa hadis itu bahasa tinggi. Bahasanya bahasa tinggi. Ya. Kaum muslimin rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, fasunnatu fil lughah, maka sunnah menurut dari sisi lughah bahasa, hiya tariqu was-sirah. Dia merupakan at-tariqah, jalan atau sebuah metode, sebuah jalan, was-sirah dan perjalanan. Itu sebuah metode, was-sirah dan as-sirah, perjalanan. Itu dari sisi bahasa. Wa qad ikhtalafa ulama'il lughah, dan sungguh telah berselisih para ulama bahasa. Jadi para ulama, baik ulama mufassirin, ulama fuqaha, ya, para ulama lughah, mereka juga berselisih. Ya, berselisih. Maka telah berselisih para ulama bahasa, halis sunnatu maksuratun fil lughati ala tariqatil hasanati au annaha tashtamilul hasanata wal qabihah. Jadi kata para ulama, jadi kata Syekh Suhaimi di sini, apakah kata sunnah tersebut maksuratun, hanya terbatas fil lughah, yaitu dalam sisi bahasa, ala tariqatil hasanah, hanya untuk yang baik saja. Artinya kalau perbuatan baik itu sunnah, kalau bukan perbuatan baik itu bukan sunnah. Apakah demikian? Au annaha tashmalu al-hasanata wal qabihah, atau kata sunnah tersebut mencakup baik sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Ya, pertanyaannya, apakah kata sunnah tersebut hanya terbatas kepada sesuatu yang baik saja, yang hasanah saja, atau bahkan kata sunnah tersebut justru mencakup baik dalam kebaikan maupun di dalam al-qabihah, sesuatu yang jelek, yang keji, yang buruk, sesuatu yang tidak layak untuk diikuti. Paham pertanyaannya? Paham ya? Wasahihu,
annal murada biha fil lughah hiya tariqatu sawa'an kanat hasanatan aw qabihatan. Was-sahih, apa makna was-sahih? Dan yang benar. Ya, dan yang benar adalah annal murada biha fil lughah, bahwa maksud kata sunnah menurut bahasa hiya tariqah, dia adalah sebuah jalan, sebuah metode. Ya, dia sebuah jalan, sebuah metode. Sawa'an kanat hasanatan aw qabihah, sama saja apakah sesuatu yang ditujukan untuk hal yang baik atau sesuatu yang buruk. Ya, ada sunnah hasanah, kemudian ada sunnah qabihah. Sunnah hasanah, ya, yang wajib untuk kita ikuti, harus kita ikuti, dan sunnah qabihah ini tidak layak untuk kita ikuti. Wa mimma yadullu ala dzalik, dan yang menjadi dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut, bahwa ada sunnah hasanah dan sunnah qabihah, hadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha." Rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna, barang siapa yang sanna, ini fi'il madhi. Maksudnya man sanna, siapapun sanna, yang membuat sunnah, sebuah contoh, sebuah jalan, sebuah metode, ya, fil Islam, di dalam agama Islam, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan agama Islam. Barang siapa yang membuat sebuah sunnah di dalam Islam, sunnatan hasanatan, sebuah sunnah yang baik, sebuah contoh yang baik. Misalnya salah satunya, kita ada sampah misalnya, atau ada duri di jalanan, kemudian sampah dan duri tersebut kita singkirkan. Kemudian juga orang-orang yang melihat kita, dia mengikuti kita. Orang tersebut pun mengambil sampah dan mengambil kotoran-kotoran, dia membuang. Kenapa? Karena dia telah melihat apa yang kita lakukan tersebut. Artinya di sini kita telah memberikan contoh, memberikan sebuah metode jalan. Ya. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang membuat sunnah di dalam agama Islam dengan suatu sunnah yang baik, contoh yang baik, ini umum maknanya ya. Falahu ajruha, maka dia akan mendapatkan pahala. Pahala kenapa? Karena dia telah membuat contoh yang baik, memberikan contoh yang baik. Ya, lebih-lebih apabila kita seorang figur yang mana orang ya akan melihat apa yang kita lakukan, orang akan memantau tingkah laku kita, maka dia akan mendapatkan ganjaran wa ajru man amila biha, dan dia juga akan mendapatkan ganjaran orang yang beramal dengan perbuatan tersebut. Kita berbuat ya suatu kebaikan, ya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita ganjaran selama kita ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang lain melakukan hal yang sama, nah kita akan mendapatkan ganjaran dari orang tersebut. Dan tambahan di dalam hadis yang lain, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a, tanpa Allah kurangi pahala-pahala mereka. Kita mendapatkan pahala dari mereka, namun Allah tidak mengurangi pahala yang ada pada mereka. Subhanallah. Jadi kita mendapatkan ya double keutamaan, mendapatkan ya dua pahala. Pahala kita sendiri, kemudian pahala orang yang mengikuti kita. Kemudian sebaliknya, wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha, dan barang siapa yang membuat sebuah contoh
dengan sebuah contoh yang jelek, perangai-perangai yang tidak layak untuk kita ikuti, membuang sampah sembarangan, membuang ludah sembarangan. Nggak boleh ya, buang ludah sembarangan. Kita cari tempat-tempat yang misalnya memang tempat tersebut kotor, jangan kita buang di depan musola misalnya, ya. Apalagi membuang ludah menghadap ke arah kiblat. Oleh karenanya dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tafala tujahal qiblah jaa yaumal qiyamati wa tafluhu baina ainai." Barang siapa yang membuang ludah ke arah kiblat, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan air ludah tersebut menempel di antara kedua matanya. Di sini nih, di tengah-tengah ini nih, ludah. Ya, itu hukuman bagi orang-orang yang suka buang ludah, bukan buang ludah. Artinya buang ludah sembarangan, yang bukan ludah yang saya maksudkan tadi ya. Ini karena dia membuang ludah menghadap ke arah kiblat, enggak boleh. Silahkan ke arah yang lain, tapi jangan ke arah kiblat. Karena ini termasuk dari adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang membuat sebuah sunnah dengan sunnah yang buruk, fa alaihi wizruha, maka orang tersebut mendapatkan wizru, dosa. Kenapa mendapatkan dosa? Karena dia telah memberi contoh dengan sebuah contoh yang jelek, yang qabihah. Wa wizru man amila biha, ya, dan dia juga akan mendapatkan dosa orang-orang yang mengikuti dia. Dia membuat contoh yang jelek, kemudian orang lain melakukannya, mengikuti orang tersebut akan mendapatkan dosa dari orang-orang yang mengikutinya. Min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'a, tanpa Allah kurangi dosa-dosa mereka. Nah, ini dalam riwayat Muslim. Jadi sunnah dalam sisi bahasa ini, ya, dia merupakan sebuah jalan, baik itu jalan kebaikan maupun jalan keburukan. Baik itu sunnah hasanah maupun sunnah sayyi'ah. Kaum muslimin rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian haitsu qassama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sunnata ila sunnatin hasanatin wa sunnatin sayyi'ah. Ya. Kenapa ada istilah? Ya, ada istilah, ada cakupan sunnah bisa kepada yang baik dan kepada yang buruk. Karena Nabi SAW telah mengatakan, telah membagikan sunnah tersebut kepada sunnah hasanah dan sunnah sayyi'ah, sunnah yang baik dan sunnah yang buruk. Itu dari sisi apa? Iya, lughah. Amma ta'rifus sunnati fil istilah. Adapun pengertian sunnah di dalam istilah, ada apa? Ada bahasa, kemudian ada istilah. Kalau bahasa itunya apa? Etimologi, ya. Etimologi bahasa, kemudian terminologi istilah. Etimologi bahasa, terminologi, bukan terminator ya, terminologi. Adapun pengertian ini sampai jam berapa nih? Enggak, berapa? 6.15. Karena ada yang kerja nih kan. Jadi paham ya? Adapun pengertian sunnah secara istilah, falaha istilahun indal muhadditsina kama anna laha istilahan indal usuliyina wa kadzalika indal fuqaha. Nah, adapun sunnah menurut istilah, ya, para ulama ahli hadis mereka memiliki istilah tersendiri tentang makna sunnah tersebut. Artinya para ulama ahli hadis, al-muhadditsin, mereka memiliki istilah, ya, tentang sunnah tersebut. Apa itu sunnah menurut para ahli hadis? Kama anna laha istilahan indal usuliyin. Sebagaimana para
ahli usul fikih, mereka juga memiliki istilah tersendiri tentang makna sunnah tersebut. Para ulama ahli hadis memiliki istilah tersendiri tentang makna sunnah. Tidak bisa kita samakan ya. Kemudian para ahli usul, mereka juga memiliki istilah tersendiri tentang makna sunnah. Wa kadzalika indal fuqaha, demikian pula para ahli fuqaha. Fuqaha apa? Para ahli fikih. Jamak taksir ya, para ahli fikih. Demikian juga para ahli fuqaha, ahli fikih, mereka juga memiliki istilah tersendiri tentang makna sunnah. Jadi ada sunnah menurut sisi ahli hadis. Ada sunnah menurut sisi ahli usul. Kemudian sunnah menurut sisi ahli fikih, fuqaha. Ya. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa fi istilahil muhadditsin. Ya. Dan menurut istilah para muhadditsin, itu istilah tentang makna sunnah itu apa? Ya. Kita jelaskan terlebih dahulu tentang makna sunnah menurut istilah para ahli hadis. Kata mereka, hiya ma uthira 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khilqiyatin aw khuluqiyatin aw siratin sawa'an kana qabla al-bi'tsati aw ba'daha. Nah, istilah sunnah menurut ahli hadis, hiya ma uthira 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia, yaitu sunnah tersebut, ma uthira, apa-apa yang dimaksurkan, apa-apa yang disandarkan. Ya, apa-apa yang dimaksurkan, apa-apa yang disandarkan anin nabi, dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa-apa yang dimaksurkan dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Min qaulin, baik dalam bentuk ucapan. Ya, misalnya banyak yang bentuk ucapan. Misalnya Nabi SAW mengatakan, la ta'kulu bishimal, fa inna syaitana ya'kulu bishimal wa yashrabu bishimal. Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Ini sunnah. Ya, sunnah dari Nabi SAW menurut sisi ahli hadis. Ya, apa yang muncul dari Nabi SAW, yang dimaksurkan dari Nabi SAW, baik berupa ucapan, itu perkataan Nabi SAW. Ya, atau yang lainnya, masih banyak. Ya, sunnah itu hadis yang bentuknya ucapan Nabi SAW. Ya, baik itu berupa qaul, ucapan Nabi SAW, au fi'lin, atau perbuatan Nabi SAW. Apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW, maka itu menjadi sunnah. Seperti bagaimana ya Nabi mencontohkan tentang cara berwudu, kemudian cara bersiwak dan yang semisalnya. Itu perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au takririn, atau takrir, persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ada perbuatan sahabat tertentu yang ya kemudian ditakrir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya dengan senyuman beliau, ya, beliau tertawa. Au sifatin, atau sifat, khilqiyatin au khuluqiyah, baik itu sifat fisik, ya, sifat fisik beliau, au khuluqiyatin, atau akhlak beliau. Ya, bagaimana gigi Nabi SAW tentang fisik, ya, bagaimana alis Nabi SAW, bagaimana jenggot Nabi SAW, bagaimana rambut Nabi SAW, bagaimana pakaian Nabi SAW. Itu berkaitan dengan khilqiyah atau khuluqiyah, atau yang berkaitan dengan ya suluk, akhlak Nabi SAW. Au siratin, atau sirah perjalanan beliau. Sawa'an kana qabla al-bi'tsati au ba'daha, sama saja apakah sifat tersebut
sebelum Nabi SAW diutus atau setelah Nabi SAW diutus. Ya, baik itu ketika Nabi SAW sebelum diutus atau setelah Nabi SAW itu diutus. Nah, kaum muslimin rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sudah dulu ya. Cukupkan dulu. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang selanjutnya. Bismillah taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.